Senang hati saya dapat melihat hamba-hamba Tuhan dari berbagai interdenominasi gereja yang hadir pada perayaan ulang tahun yang ke-25 GPDI Rabalah. Mari kita akan segera membuka Alkitab dan menemukan pembacaan sesuai dengan ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kita bangkit berdiri semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, menghormati pembacaan firman Tuhan. Berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Silakan duduk kembali. Kekasih Tuhan, Alkitab berkata di dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-6 bahwa perjalanan bangsa Israel adalah role model, contoh, teladan bagi perjalanan gereja Allah di akhir zaman. Ayat renungan kita hari ini mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara kerja Allah memimpin bangsa Israel dari negeri perbudakan yaitu Mesir, melewati rute padang gurun hingga memasuki tanah perjanjian dengan cara yang menarik, disertai dengan keajaiban Allah. Melalui penyertaan Tuhan, tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari membuktikan bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Perjalanan mereka tidak mudah. Kalau kita mengingat kondisi iklim pada saat itu sangat ekstrim. Pada siang hari ada di titik kurang lebih 40 sampai 45 derajat Celcius karena saya pernah ada di lokasi tersebut. Dan jika malam dinginnya sangat menyengat. Nyaris jika tidak memakai atribut untuk kita tidur berupa selimut atau jaket yang tebal, maka seseorang menjadi menggigil karena perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Kita mengetahui kalau Rasul Paulus berkata bahwa ini merupakan contoh dan teladan. Tentunya hal yang sama dalam versi yang berbeda, gereja pun akan mengalami banyak masalah dalam perjalanan menuju kepada kesempurnaan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, siapakah yang menyertai Anda, yang menyertai gereja kita dalam rute perjalanan sampai negeri perjanjian? Ini menjadi sangat penting, karena bila kita mulai meragukan kehadiran Allah, baik secara personal atau dalam sebuah komunitas, dapat dipastikan arah perjalanan atau pengiringan kita kepada Tuhan tidak lagi on the track, tidak lagi berada dalam jalan dan rencana Allah. Itu sebabnya menarik untuk kita belajar. Setelah kita mengetahui siapa yang ada di tengah-tengah kita dan siapa yang memimpin hidup saya dan saudara, tentunya ada pelajaran yang kita petik, ada pelajaran yang dapat memotivasi kita untuk tidak gentar menghadapi apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Saya mendapatkan beberapa hal, bapak-bapak dan ibu-ibu, melihat dengan jelas dari penulisan dalam kitab Keluaran ini bahwa sesungguhnya kehadiran Tuhan itu tidak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Saya ulangi, kehadiran Tuhan tidak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Musa tahu dengan jelas apa artinya penyertaan Tuhan. Ketika satu saat dia berdialog dengan Allah, karena melihat bangsa ini begitu jahat di mata Tuhan, seringkali mereka membelakangi Allah dengan perilaku mereka. Kemudian Tuhan berkata dalam pasal 33 di dalam kitab yang sama, ayat yang kedua, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Musa dengar, aku akan mengganti posisiku dengan malaikat. Malaikat adalah
manusia dan menjalankan perintah yang Tuhan beri akan disampaikan kepada manusia. Tapi Musa berkata, Tuhan tidak, Engkau tidak tergantikan. Apa kata bangsa-bangsa di sekitar kita kalau Engkau tidak lagi menuntut kami? Musa tahu dengan pasti dalam pengalaman spiritualnya berjalan dengan Allah, banyak masalah dalam kepemimpinannya, pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel, hikmat, kekuatan, demonstrasi kuasa, itu sumbernya hanya daripada Allah. Dengan kata lain, kekasih Tuhan, mari sadari dengan baik, hari-hari ini dunia berusaha mengalihkan pandangan kita, menempatkan Tuhan hanya sebagai sebuah alternatif dari sekian banyak pilihan. Sehingga kita mengenal pengobatan alternatif, kita mengenal istilah jalan keluar selain daripada Allah. Tetapi sadari oleh kita, apapun propaganda dunia, Allah bukanlah sebuah alternatif, tetapi Allah adalah tidak tergantikan oleh siapapun. Kalau kita menyadari ini, Anda gak akan mudah goyah. Tapi saya punya Allah yang tidak tergantikan. Di situ saya disadarkan, dalam keadaan apapun Tuhan teruji menjadi penolong bagi saya dan saudara. Jangan pernah ragukan bapak-bapak dan ibu-ibu, kehadiran Tuhan tidak tergantikan oleh apapun dan siapapun di dalam hidup seseorang. Tergantung bagaimana komitmen pengiringan kita kepada Tuhan hari-hari ini. Kalau Anda menempatkan Allah sebagai sebuah alternatif dari sekian banyak pilihan, awal kejatuhan rohani menanti saya dan saudara. Seberat apapun katakan begini kepada Tuhan, aku tahu Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan aku. Aku tahu Dia tetap setia. Aku tahu Engkau tidak pernah membiarkan aku berjalan sendiri. Coba renungkan, kalau Anda hari ini masih ada menghirup udara yang segar, bukankah itu bentuk pertolongan Allah ketika Dia memimpin saya dan saudara dari sisi berkat, perlindungan, dan kasih setianya bagi kita. Tepat kalau dalam 1 Samuel dikatakan, Ebenezer, sampai hari ini Tuhan tetap memimpin dan menolong gerejanya. Sebentar lagi dunia ini akan berakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau kita hanya terfokus mencari pertolongan dari apa yang ada di sekitar kita, lalu melupakan Allah karena berpikir terlampau lama Allah bekerja dalam hidup seseorang. Tapi mari siang hari ini, tiang awan dan tiang api tidak beralih. Dia masih berfungsi sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah. Tiang awan siang hari dan tiang api pada malam hari. Pemeliharaan Allah begitu luar biasa. Salah satu properti yang saudara harus tahu dan mungkin Anda sudah tahu adalah kasut yang dipakai oleh bangsa Israel. Kasut daripada bangsa Israel, bukti bagian terkecil dari kepemimpinan Allah yang begitu detail, yang begitu rapi bekerja, sampai kasut bangsa ini pun diperhatikan oleh Tuhan. 40 tahun tidak pernah rusak. Kalau dijual saya akan beli pertama kali, saudara. Betapa sempurnanya Allah dalam kepemimpinannya, sehingga saya berani berkata, kalau Allah yang memimpin, tidak mungkin tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Amin. Lalu Anda juga memperhatikan, ternyata dalam perjalanan yang dipimpin oleh Allah bersama dengan Dia, kasih setia Allah pelajari dengan baik-baik, dan pembentukan karakter berjalan seimbang, berjalan bersamaan. Coba Anda lihat dalam Ulangan pasal 8. Ulangan pasal yang ke-8. Haleluya. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Gembala yang sedang berulang tahun, tolong baca. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia,
kepadamu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bongkak selama 40 tahun ini. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Yang baik saudara. Perjalanan bangsa Israel, kasih setia Allah dan pembentukan karakter itu berjalan seimbang. Acap kali kita hanya berpikir bahwa konsep kekristenan hanya bicara berkat-berkat, pertolongan dan pertolongan. Tapi dia berkata, itu merupakan kehendakku engkau berjalan selama 40 tahun dengan misi yang jelas, merendahkan hati dan membuat mereka hanya bergantung sepenuh hanya kepada Allah. Saya percaya kasih setia Allah sampai hari ini tidak berubah. Tetapi ingat baik-baik, ketika Allah izinkan dalam perjalanan hidup kita ada hal-hal yang harus kita hadapi, bilangkanlah itu sebagai pembentukan tangan Allahi di dalam hidup kita untuk menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Sulit untuk saya memahami orang itu rendah hati yang definisinya bisa dikatakan bergantung sepenuh kepada Allah. Ketika dia menghadapi masalah, dia bersungut-sungut. Ini karakter bangsa Israel. Bersungut-sungut dapat didefinisikan sebagai bentuk pemberontakan kepada Tuhan. Mari kita fair di hadapan Tuhan, ibu-ibu, bapak-bapak. Mudah sekali kita bersungut-sungut kepada Allah. Tuhan ingatkan kita, memang aku mengasihi engkau, tetapi sejalan dengan itu aku punya misi khusus membentuk karaktermu sebagaimana bangsa Israel. Kenapa? Why? Anda ingat bukan? Waktu pertama kali mereka keluar dari tanah Mesir, apa yang pertama kali Tuhan lakukan? Mereka mengadakan Paskah. Lalu Tuhan bilang begini, yang aku akan berubah pertama kali adalah kalender lama. Perhitungan itu dimulai ketika Paskah itu diadakan pertama kali. Dari hal ini tersirat bahwa ketika Anda percaya mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, melihat bahwa pemimpin hidupku itu adalah Tuhan melewati karya Roh Kudus, maka yang Anda akan perhatikan adalah kalender lamamu, manusia lama kita itu harus selesai lebih dahulu. Jangan jadi kekanak-kanakan. Jangan. Kalau hari-hari ini Tuhan sedang membuat kalender lama kita, sifat lama kita, identitas lama kita, agenda lama kita harus dihapus. Biarkan kasih setia Allah memenuhi kita dan berkata, kalaupun aku diizinkan, ditemukan oleh Allah, ada bagian-bagian yang harus dikikis, katakan kepada Tuhan, aku percaya ketika aku selesai di tangan Allah, promosi Tuhan akan datang dalam hidupku. Seringkali kita hanya minta dipromosikan oleh Tuhan. Ingin gereja, sasaran kita bukanlah materi. Sasaran kita dalam perkenanan bimbingan Allah adalah bagaimana Tuhan, temukan aku berkenan di hadapanmu. Temukan aku berkenan di hadapanmu. Ini sulit saudara. Dalam kepemimpinan Allah, daging kita seperti carang anggur itu dibersihkan setiap waktu. Kadang-kadang saya terobsesi, masih dalam hal luar biasa, tapi Tuhan ingatkan berapa harga yang mereka sudah bayar untuk keberhasilannya. Membuat saya harus berpikir kembali, Allah belum selesai membersihkan aku. Kasih setianya berjalan seirama dengan pembentukan karakterku. Percaya, GBD Irabala
jika masuk pada fase yang kedua ini, promosi Tuhan akan datang atas penggembala di tempat ini. Amin. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, episode kepemimpinan Allah pasti berakhir dengan ending yang indah, dan dia mau berkata bahwa aku tidak pernah gagal untuk menuntun engkau. Kalau hari ini Anda merasa aku sudah gagal, itu tidak masuk dalam rencana Tuhan. Jangan Anda berpikir seorang gembala sidang tidak pernah berada di titik rasanya tertekan, ketemu titik jenuh. Pembohong terbesar kalau dia berkata semua serba enjoy. Bohong, saudara. Nabi terbesar di Alkitab, Elia, pernah ingin mati saja, kata Alkitab, karena dia merasa tekanan dan penolakan begitu besar. Tapi lihat, apakah Tuhan berhenti kepemimpinannya terhadap Elia? Tidak, bukan? Banyak di antara bangsa Israel karena tidak dengar-dengaran mereka berbuat jahat, habis di padang gurun. Tetapi mereka yang dengar-dengaran masuk kepada endingnya Allah. Saya berdoa kepada Tuhan siang hari ini. Apapun yang sedang saya dan saudara hadapi, percaya dalam episode kepemimpinan Allah berakhir dengan ending yang indah, dan dia berkata, aku tidak pernah gagal. Nikmati itu janji Tuhan. Hari-hari ini kasih setia Allah dan pembentukan karakter berjalan bersama. Hari-hari ini optimisme mereka tidak hanya berkata pasti Tuhan bela, tapi imannya bertumbuh dan melihat Tuhan enggak pernah gagal.